Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan kami dari kelompok 1 DSM. Saya Gusti Akintor Icaksono dengan NIM 4212301085 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Evalina Vanessa Simanjunta dengan NIM 4212301066. Kami akan menjelaskan tentang tugas DSM kami, yaitu assignment CAT, elevator untuk kelas C dan B. Sistem yang kami buat itu untuk sorting warehouse, lebih tepatnya pada sistem seperti logistik. Contoh salah satu perusahaan yang menggunakan sistem ini seperti GNI, GNT, ataupun Si Cepat. Jadi sistem yang kami gunakan itu hampir mirip seperti yang kami buat di Factory.io, di mana untuk conveyornya itu seperti ini pergerakannya. Talinya akan diupdate jika kita membuat atau rebuild. Nah, di sini juga ada button untuk menggerakkan bracket conveyor sesuai dengan keinginan kita untuk di lantai berapa. Contoh case-nya mungkin di lantai 1, 2, dan 3. Di sini juga ada pemberat, di mana pemberatnya itu memiliki berat 20 kg. Jadi di stacking jadi 3 dan totalnya itu ada di 60 kg. Bisa lihat juga di sini ada katrol, berbagai macam part-part yang biasanya digunakan di lift. Jika digerakkan bracket conveyor, maka dia akan ke atas dan weight-nya akan ke bawah. Jika digerakkan ke bawah, maka weight-nya akan ke atas dan bracket conveyor akan di bawah, sesuai dengan logik gravitasi. Untuk video demonstrasinya itu seperti ini. Kita mulai. Iya, di adjust. Nah, pada sistem kami menggunakan motor 3 fasa dengan horsepower 1,5. Kenapa? Karena pada perhitungan matematikanya itu berat dari benda atau berat dari pemberatnya itu berada di 60 kg. Sehingga jika dihitung sama bracket conveyor yang kurang lebih beratnya itu sekitar di 10 kg, maka ditemukan yaitu di sekitaran 170 Newton. Nah, 170 Newton itu membutuhkan horsepower setidaknya itu di 1400, sehingga jika dianalogikan sistem ini memerlukan 1 horsepower. Namun kami membeli atau menyesuaikan komponen dari motornya itu berada di 1,5 horsepower agar penarikan dari bracket serta beban ini itu sesuai, tidak ada kehausan jangka panjang atau secara cepat. Nah, untuk komponen-komponen yang kami gunakan itu di antara lain itu ada bracket conveyor, bracket katrol, bracket pemberat, bracket sensor, hingga tombol lift. Bisa dilihat di sini diletakkan. Nah, untuk sensornya itu kami menggunakan proximity, jadi ada sensor yang ada di conveyor itu sendiri, yaitu ketika sensor berada di limit paling kiri dan di limit paling kanan. Selain itu kami juga menggunakan sensor di tiap lantai, jadi mengindikasikan limit dari setiap lantai itu sendiri. Ada limit di lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Ini ditujukan agar sistem aman apabila terjadi error ataupun bracket conveyor itu tidak mendeteksi barang, sehingga dia akan kembali ke posisi awal seperti ini. Oke. Selanjutnya rekan saya akan menjelaskan tentang BOM. Silakan Evalina. Berikutnya ada rekap biaya mesin lift 3 tingkat atau bill of materialnya. Yang pertama itu ada anggaran untuk kebutuhan lift, yang dimana di sini kami bagi menjadi 3 bagian untuk anggarannya. Yang pertama ada panel dalam, yang dimana panel dalam ini berisi panel box, wiring duct, DIN rail, terus MCB 2 pol, lalu ada MCB 1 pol, power supply, PLC Mitsubishi FX5U, lalu ada kabelan, terminal block, relay, dan juga kabel power dengan ukuran diameternya 2,5 mm kuadrat, lalu ada yang ukuran 0,75 mm kuadrat, serta ada sekun ferrule dan juga sekun kabel untuk garpu. Yang dimana total panel dalam ini mencapai kisaran Rp11.603.480. Dan di sini dapat diakses juga link untuk pembelian dari panel dalam ini. Dan juga di sini dapat kita lihat spesifikasi dan juga jumlah satuan serta harganya.
Lalu yang kedua ada panel luar, yang dimana panel luar ini berisi push button start NO, lalu ada push button stop, lalu ada emergency stop, lampu merah untuk indikator stop, lampu hijau untuk indikator start, lalu ada besi hollow untuk penyangga panel. Yang dimana ukurannya itu setinggi 1,5 meter. Yang dimana total panel luar itu mencapai harga Rp409.200. Dan juga linknya dapat kita akses di sini. Kemudian berikutnya ada untuk mesin lift, yang dimana ini yang kami buat untuk project kali ini. Yang dimana mesin lift ini kami gunakan motor satu fasa untuk konveyor elevatornya, untuk konveyor penyaring barangnya. Kemudian ada motor 3 fasa untuk elevatornya, yang dimana telah disebutkan oleh rekan saya kalau misalnya spesifikasinya adalah sebagai berikut. Lalu ada sensor proximity, lalu ada tombol untuk lift barang 3 lantai, lalu ada sensor retroreflektif, lalu rangka tiang, rangka konveyor, roller penggerak, rantai, dan juga plat baik untuk dudukan motor dan bearing, dan juga untuk alat elevator serta pulley, lalu elevator balance weight atau pemberatnya, lalu yang terakhir ada fasteners atau baut yang berupa baut dan juga mur. Dan di sini untuk harga dan juga jumlah serta spesifikasinya dapat kita lihat di Excel ini, yang dimana total untuk mesin lift ini mencapai harga di Rp60.425.400. Kemudian total harga keseluruhan dari bagian A atau anggaran kebutuhan lift itu mencapai Rp72.438.080. Lalu yang kedua ada anggaran biaya jasa, yang dimana kami ada 6 jasa. Yang pertama jasa desain dan engineering untuk lift, lalu yang kedua ada jasa desain mekanikal dan juga fabrikasi, lalu ada jasa electrical panel control, jasa programming PLC, lalu ada jasa testing untuk commissioning dan juga sertifikasi, lalu yang terakhir ada jasa internet. Yang dimana harganya ini totalnya mencapai Rp45.120.000. Yang dimana total harga anggaran untuk kebutuhan lift dan jasa A dan A plus B itu adalah mencapai Rp117.558.080. Untuk berikutnya saya kembalikan ke rekan. Terima kasih Valina atas penjelasan BOM-nya. Kurang lebih itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.